Oke, sudah siap Bapak Ibu? Oke, oke. Kalau sudah siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi yang kedua ini ya. Sesi ketiga lebih tepatnya yaitu adalah sesi diseminasi untuk PKM dosen, di mana di sini ada Bapak Yohan sebagai reviewer kita yang sudah hadir eh, pada webinar ini. Untuk presentasi akan dilakukan sesuai dengan urutan. Yang pertama Bu Maisa Purnamasari, yang kedua Bu Fakrotunisa, yang ketiga Bu Junita, kemudian keempat Bu Maya, dan terakhir Bu Diana. Oke, mungkin tanpa langsung berpanjang kalam, mungkin kita mulai saja diseminasinya. Untuk penampil pertama ada Bu Maisa Purnamasari SPD MSI dengan judul PKM yaitu Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Minyak sorry, minyak di SMA Negeri 1 Keragilan. Untuk PPT-nya apakah sudah siap Ibu Maya? Bu Maisa? Apa Ya, dari Pak. saya? Oh, sudah. Oke. Silakan mungkin langsung di presentasi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin share. Belum? Ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan mendeseminasikan PKN saya yang berjudul Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Keragilan, eh, Kabupaten Serang. Oke. Latar belakang dari kegiatan, permasalahan yang diangkat adalah banyaknya limbah minyak jelantah yang tidak dikelola dengan baik, kemudian adanya dampak negatif limbah minyak jelantah terhadap kesehatan dan lingkungan, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara pemanfaatan limbah minyak tersebut. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya limbah minyak jelantah, mengajarkan memanfaatkan minyak jelantah menjadi produk bermanfaat, dan mendorong siswa untuk berperan dalam menjaga lingkungan. Pelaksana kegiatan, lokasi dan pesertanya tempat dilaksanakan di SMA Negeri 1 Keragilan Kabupaten Serang. Kemudian peserta yang mengikutinya adalah siswa kelas 10 dan 11 serta guru-guru pendamping di SMA Negeri 1 Keragilan. Jadwal kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan penyampaian materi tentang limbah minyak jelantah dan diskusi tanya jawab. Materi yang disampaikan pada saat PKM adalah penjelasan bahaya limbah minyak jelantah, kemudian cara pengelolaan limbah minyak jelantah secara ramah lingkungan. Selanjutnya ada penyampaian materi pemanfaatan minyak jelantah untuk membuat lilin. Ini adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Keragilan. Eh, ada kurang lebih hampir 100 orang yang mengikuti PKM ini untuk siswa pesertanya. Kesimpulannya, kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya, pemanfaatan limbah minyak jelantah berpotensi untuk mengurangi limbah berbahaya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Yohan selaku reviewer. Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Pak Andola dan Bapak Ibu dosen yang lainnya, izinkan saya mereview mengenai materi yang disampaikan oleh Bu Mesya Punamasari. Eh, ini eh, tidak ada soal ini Bu ya, pemahaman ini ya tentang pesertanya Bu ya, kuesioner atau gimana gitu.
Ada Pak, tapi tidak saya tampilkan. Partisipannya cuma Oh, 11. Partisipannya karena yang mengisi Google Form kemarin hanya 11 orang, Pak. oh, nggak apa-apa. Yang penting ada eh, tingkat pemahamannya aja yang ditampilkan. Nah, kemudian luarannya apa Data Bu ya? Aki, jurnal atau media massa? Atau gimana Bu? Luarannya. ini saya berkolaborasi dengan Bu Nisa, sepertinya insya Allah akan jurnal artikel, Pak, Berarti nanti outputnya keluarannya itu jurnal Bu ya. Bulan berapa Bu? Nanti tahun depan, Pak, insya Allah. bulan depan ya. Oke. Jadi memang seharusnya sebelum sebelum diseminasi sudah ada keluaran minimal itu LOA Bu ya. Ya. Jadi bisa dibuktikan. Jadi sebenarnya diseminasi ini untuk mengklarifikasi atau membuktikan bahasanya sudah ada keluarannya juga seharusnya. Ya minimal LOA lah gitu. Ya mungkin itu aja Bu ya. Yang nanti saja mungkin bisa ada perbaikan sebelum diseminasi eh, outputnya harus ada dulu ya ditampilkan. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, oke, Ya baik. selanjutnya Terima kembalikan ke Pak Anjola. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohan atas reviewnya. Mungkin kita langsung ke penampil selanjutnya ya. Oke, untuk penampil kedua, ya ini adalah Bu Fakhrotun Nisa, SPD MSI, dengan judul PKM Pelatihan Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah menjadi Lilin Aromaterapi di SMA Negeri 1 Keragilan. Mungkin waktu dan tempatnya mungkin disilahkan untuk Bu Nisa. Apakah PPT-nya sudah siap, Bu? Sudah, Pak, sebentar. Oke, sudah siap. Oke, terima kasih kepada Pak Hansola sekali selaku pembawa acara yang sudah mempersilahkan kepada saya. Oke, yang terhormat Bapak Ibu dosen program studi kimia, yang saya hormati juga Pak Yohan sebagai reviewer desiminasi PKM kita kali ini. Saya izin share dulu. Enggak, saya desiminasi dulu. Oke, jadi eh, izin. Nah, tema kali ini adalah pelatihan pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi di SMA 1 Keragilan. Nah, ini ketuanya saya, anggotanya Bu Maisa. Jadi sebenarnya kita satu kegiatan kemarin, namun dibikin dua laporan ya, agar dari segi kuantitas pun bertambah seperti itu, tapi dalam satu rangkaian. Dan ini pun berkaitan dengan PKM kita kemarin, karena kita kemarin PKM-nya masih pemanfaatan minyak jelantah namun menjadi sabun kepada ibu-ibu masyarakat. Nah, kita sekarang mengarah ke siswa-siswi SMA 1 Keragilan seperti itu. Jadi masih dalam satu series minyak jelantah seperti itu. Kenapa alasannya? Ya karena masih banyak yang belum kita gunakan ya. Misalnya kemarin sabun, sekarang lilin, jadi masih ada potensi gitu ya untuk kita sampaikan sebagai pengabdian kepada masyarakat tersebut. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan latar belakang, solusi permasalahan, metode, hasil, dan dokumentasi. Nah, jadi latar belakangnya ya tentu kita tahu bahwa beberapa penelitian tentang minyak jelantah kalau dari segi nilai gitu Indonesia menghasilkan sekitar 1,3 juta ton setiap tahunnya dan sekitar 60% dari limbah tersebut itu biasanya dibuang ke saluran pembuangan dan tidak dimanfaatkan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ya karena 70% menurut WWF Indonesia itu tidak mengetahui bahwa minyak jelantah bisa diolah menjadi produk yang bernilai. Gitu. Nah, potensi pemanfaatannya kan sebenarnya banyak ya, ada biodiesel gitu, dan itu bisa dimanfaatkan apa namanya dijual seperti itu untuk dijadikan biodiesel, atau kalau skala rumah tangga atau skala kecil itu bisa dijadikan sabun dan lilin aromaterapi. Nah, eh,
permasalahan mitra itu adalah kenapa sih masih banyak limbah yang tidak termanfaatkan? Ya tentunya adalah kurangnya pengetahuan tentang limbah gitu. Nah, artinya PKM kita ya agar siswa-siswi itu tidak hanya menjadi konsumen tapi juga bagian dari yang peduli terhadap lingkungan. Mereka mungkin bukan konsumen tapi mereka adalah kaum yang teredukasi sehingga bisa meneruskan edukasi tersebut kepada masyarakat, misalnya keluarganya dan lain-lain. Lalu minimnya keterampilan praktis gitu. Namun ada yang tahu tapi nggak tahu nih caranya seperti apa. Makanya kita adakan pelatihan langsung. Lalu peluang ekonomi yang terabaikan. Nah, ternyata hasilnya itu bisa menjadi penghasilan tambahan yang bernilai jual tinggi gitu. Apalagi kan untuk generasi muda, nah itu bisa kreatif dan berinovasi terhadap hasil produk yang dihasilkan. Nah, metodenya sebenarnya mudah ya. Jadi intinya adalah didahului dari kita pemberian sosialisasi dulu bahwa apa saja pemanfaatan yang bisa dilakukan, lalu dilanjutkan dengan pelatihan langsung. Yang pertama adalah minyak jelantah. Nah, sebelumnya itu kan kita semester kemarin melakukan pelatihan pembuatan sabun kepada ibu rumah tangga. Nah, tapi kan hasilnya itu bau dari minyak jelantahnya itu masih tercium. Nah, lalu kemarin saran dari reviewer itu agar menambahkan adsorben. Nah, kali ini kita sudah tambahkan adsorben berupa arang aktif. Jadi di sini sebelumnya itu minyak jelantahnya direndam dulu dengan arang aktif sehingga harapannya adalah bau dari minyak sisanya tersebut terserap. Dan hasilnya memang tidak berbau minyak jelantah hasil perendaman itu, tapi memang harus dalam jangka waktu yang lama seperti itu, jadi tidak bisa instan. Lalu digabung atau dicampur dengan minyaknya tersebut dengan asam stearat. Jadi asam stearatnya cairkan dulu seperti itu, lalu digabung dengan perbandingan 1:1. Kan kita tahu asam stearat itu adalah bahan pengeras pada lilin seperti itu. Lalu sebagai pewarna kita tambahkan krayon bekas. Kenapa krayon bekas? Biar nanti oil base, jadi sama-sama oil biar bisa larut sebagai pewarna. Tambahannya lagi ya ini karena sebagai aromaterapi, nah harus ditambahkan pewangi seperti itu. Lalu dikasih sumbu dan ditempatkan di wadahnya. Nah, ini dokumentasi yang kami lakukan. Jadi ini cukup banyak siswa-siswinya. Kita lakukan demonstrasi secara langsung. Nah, tentunya harapannya sekaligus sosialisasi program studi kimia ke SMAN 1 Keragilan juga meningkatkan minat siswa-siswi terhadap kimia seperti itu. Jadi sehingga nanti banyak yang menjadi mahasiswa program studi kimia Unpam Serang seperti itu. Itu adalah salah satu tujuan kami. Tapi ya tujuan lainnya ya memberikan edukasi kepada peserta tentang pemanfaatan limbah minyak jelantah tersebut. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke pembawa acara, Pak Hanzola. Hmm, baik, terima kasih atas presentasinya, Bu Nisa. Mungkin langsung ke Pak Yohan sebagai reviewer. Monggo, Pak, langsung di-review saja. Terima kasih Pak Andola, izin mereview beberapa artikel Bu Indonesia. Eh, ini kemarin kelanjutan yang itu ya Bu, yang bawah itu ya. Iya, Eh, iya Pak, yang semester ini kemarin. berarti udah dikasih arang aktif, kemudian lama ya tapi ya. Nggak bau sih, tapi ya harus lama kayaknya Pak Berapa hari itu direndamnya. Bu? 3 jam ya? 1 hari ya? Harusnya berhari-hari sih Pak, biar Oh, baunya itu hilang. enggak. Ini bener bentar aja Bu, cuma 5 menit tuh Bu. Masa sih? 5 menit Iya, katanya Bu? Enggak, 5 menit kita pernah juga berapa jam masih bau Pak. panas sih Bu, Kenapa? panasin. Oh, dipanasin. Jadi Oh minyak gitu. minyak gorengnya panasin, Oh, kemudian disalurkan ke masopen. oh iya iya Pak. Siap Pak. Kalau kemarin emang kita santai sih, jadi direndamnya itu memang dalam waktu yang lama gitu. Jadi hasilnya tidak berbau. Tapi ya kelemahannya lama itu. Nah, mungkin saran dari Bapak yang dipanasin itu bisa dicoba. Pakai ini aja dolomit, ya lah. Dolomit dolomit gitu, kayak apa namanya? Bukan pakai arang, pakai hmm,
kayak tanah gitu lempung gitu dah, tapi bobot gitu. Bentonit, bentonit. Itu biasa buat sawit itu. Iya, bentonit atau apa? Bentonit ya, bentonit. Murah bentonit daripada arang aktif ya. Oke, Pak, siap. Oke, itu aja Bu. Mungkin ini keluarannya haki atau apa Bu ya? Jurnal juga Bu ya? Haki apa jurnal nih? Atau Jurnal, media Pak. massa? Nanti satu jurnal sih rencananya ya satu ini satu judul tadi nanti dengan Bu Maisah. Jadi dikemas dalam satu rangkaian acara itu. Berarti dua ini satu judul ya? Iya, satu judul. Yes, dua dua laporan tapi Dua. satu jurnal ya, jurnal ya. Iya, karena kan memang ya biar satu rangkaiannya biar lengkap aja gitu isinya. Kalau kalau dipisah nanti terlalu dangkal seperti ini. Oke oke baik. Oke. Ya mungkin itu aja Anjola. Ini sama yang Oke, tadi ternyata. terima kasih Pak Yohan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohan atas reviewnya. Mungkin kita lanjut ke penampil ketiga, Bu Junita BR Sembiring SSI MSI dengan judul PKM Sosialisasi dan Demonstrasi Pemanfaatan Limbah Kuling Pisang dan Air Cucian Beras sebagai pupuk organik cair di MA Swasta Al Khairiyah Pipitan. Oke, mungkin langsung dipersilahkan Bu Junita, apakah PPT-nya sudah siap? Oke, oke baik. Kalau sudah siap, waktu dan tempat disilahkan. Oke, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan presentasikan terkait dengan PKM saya. Belum kelihatan, Bu. Di gedein. Sosialisasi dan demonstrasi pemanfaatan limbah kulit pisang dan air cucian beras sebagai pupuk organik cair. Ini saya lakukan kegiatan PKM-nya di Sekolah MA Al Qaryah Pipitan. Next. Kita tahu sendiri kandungan kulit pisang itu merupakan bahan organik yang memiliki kandungan unsur kimia seperti magnesium, natrium, fosfor, kalium, dan sulfur. Ini sangat baik untuk tanaman. Dan kita tahu juga kulit pisang ini sering dibuang begitu saja. Yang dimanfaatkan itu pada umumnya adalah buah pisangnya sendiri. Next. Kandungan kulit pisang berdasarkan jurnal hasil analisis pada pupuk organik padat cair dan kulit pisang kepok yang dilakukan di Laboratorium Riset dan Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, maka dapat diketahui bahwa kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk padat kandungan kulit pisang kepok yaitu C organik 6,19%, nitrogen total 1,34%, P2O5 0,05%, K2O 1,478%, C per nitrogen 4,62% dan pH-nya 4,8. Sedangkan pada pupuk cair organ kulit pisang kepok yaitu C organiknya 0,55%, N total 0,18%, P25 0,043%, K2O 1,137%, karbon per nitrogen 3,0% dan pH-nya 4,5. Next. Nah, dan di sini juga saya tambahkan, selain kulit pisang, saya tambahkan cucian beras, di mana kita tahu kalau kita nyuci beras biasanya airnya dibuang di begitu saja. Padahal air cucian beras ini juga memiliki kandungan zat pengatur tumbuh atau ZPT. ZPT yang ada pada tanaman merangsang pembentukan akar dan batang serta cabang dan cabang pada tanaman tersebut. Jadi sangat baik juga untuk tumbuhan. Dan kita tahu ya kalau saat ini pupuk itu sangat tinggi harganya, apalagi pupuk urea seperti itu ya. Nah, kita juga disarankan kan untuk menanam tanaman di sekitar rumah bisa menggunakan pupuk alami atau pupuk cair organik dari bahan-bahan yang dihasilkan juga dari sisa rumah tangga seperti itu, yaitu air cucian beras dicampur dengan kulit pisang. Next.
Alat bahan yang saya demonstrasikan kemarin itu ada kulit pisang 200 gram, kemudian pisau 600 gram air cucian beras, sendok plastik 20 gram gula pasir, telenan satu botol efektif mikroorganisme 4. Prosedurnya yaitu kulit pisang dipotong kecil-kecil dulu, kemudian ditambahkan dengan air cucian beras, kemudian tambahkan dengan gula supaya untuk media bakteri, ditambahkan dengan efektif mikroorganisme E4, kemudian dimasukkan ke dalam botol, ditutup, ditunggu sampai 14 hari. Keberhasilan dari pupuk organik cair ini dia akan menghasilkan uh, wangi pisang, tidak bau dan tidak ada jamur di dalam cairan tersebut. Ini merupakan dokumentasi saat saya demonstrasi di All Korea Pipitan. Next. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Bu Junita. Langsung saja ke reviewer kita, Pak Yohan, untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Langsung saja ya. Ini Bu Junita ini berarti dimaserasi ya selama 7 hari ya. Didiamkan selama 7 hari ya. Sampai 4, kalau saya sih kemarin sampai 14 hari, Pak. Ini sebenarnya kayak bisa ya buat ini ya, pembersih sungai ini ya. Kalau dia yang pembersih sungai itu dia lebih ke koenzim. Ya, koenzim sama kan, intinya pakai E4 juga kan. Iya, tapi biasanya kalau koenzim itu yang saya baca itu biasanya pakai kulit jeruk lebih banyaknya. Tapi sistemnya sama kan, pakai E4 juga kan. Iya, M4 juga. Tinggal di mas ini juga didiamkan juga sama itu kan. Mirip, mirip ya benar Pak. Ya mungkin bisa pengembangannya itu Bu. Selain Enzim. soalnya sungai-sungai kita masih hitam-hitam ini di Cisadane. Nah, Mungkin Bu Junita bisa jual nanti sama pemerintah Tangsel itu nanti. Pak, ini Pak, Sungai Cisadane kalau bisa bening katanya. Gitu. Mungkin gitu Bu ya. Bagus ini penelitiannya. Ini keluarannya apa Bu ya ini? keluarannya nanti ada proceedingnya, Bu. Proceedingnya, kita kemungkinannya akan proceeding. Harapannya. Proceeding. Jurnal, jurnal. Jurnal ya. Oh iya, jurnal. Itu kali Bu ya. Iya. Itu ini ya. Hmm, berarti itu nggak ada tingkat pemahaman peserta ya Bu, dikasih Bu? Berapa persen gitu pemahaman, tingkat pemahaman Oh, pesertanya? kalau itu saya hanya tanya jawab seperti biasa sih Pak, lisan sama anak-anaknya. Hmm, berarti instrumennya hanya melalui verbal ya? Iya, melalui verbal aja. Mungkin nanti butuh dibuatkan kalau jurnal pengabdian kan butuh data-data juga gitu. Sehingga hanya untuk membuktikan bahasanya efektif pengabdian itu ya dibuktikan dengan tingkat pemahaman si pesertanya kan. Apakah paham nih pembuatannya atau enggak, atau mereka ilmunya nggak nyampe ke sana gitu kan. Nanti bisa ditambahkan, misalnya mereka tidak paham di bidang sesuatu bisa dilanjutkan PKM-nya gitu Baik. dengan materi yang sedikit berbeda. Nah, itu aja Bu. Jadi fungsi fungsi tingkat pemahaman tuh buat lanjutan kita gitu. Si peserta ini maunya eh, kita kasih apa lagi gitu. Mungkin itu aja Bu Junita ya. Tuh, Baik, Pak Yohan. Nanti saya untuk penelitian PKM selanjutnya, berarti saya nanti akan buat data ya. baik Bu. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Yohan atas masukannya. Kita lanjut ke penampil keempat, yaitu Bu Maya Sari Ananda Pohan, SSI, MSC, dengan judul PKM-nya itu Edukasi Limbah Domestik Cair atau Air Cucian Piring di Lingkungan Muntil, Serang, Banten. Oke. Sudah siap Bu Maya, PPT-nya? Oke. Oke, kalau maaf masih di mute Bu. Oke. Udah, Pak. Oke. Baik. Eh,
Silakan Bu Maya untuk ditampilkan PPT-nya. Oke. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke, sudah Bu. Silakan di slideshow saja. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Handol selaku moderator dan kepada reviewer Pak Johan. Ini langsung saja ya, saya PKM-nya berjudul Edukasi Limbah Domestik, khususnya air cucian piring di lingkungan Muntil, Serang, Banten. Ini saya satu tim dengan Pak Handol. Nah, latar belakangnya itu yang pertama karena pencemaran air di khusus di lebih dari 10.000 desa dan kelurahan di Indonesia ini berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Kemudian limbah yang saat ini paling banyak dihasilkan oleh manusia adalah limbah domestik. Sekitar 75% air limbah domestik dihasilkan dari bangunan tempat tinggal atau rumah tangga. Sisanya berasal dari gedung perkantoran, areal komersial, fasilitas umum, dan lain-lain. Dan menurut data status lingkungan hidup Indonesia tahun 2002, tidak kurang dari 400 meter kubik per hari limbah 400.000 meter kubik per hari limbah rumah tangga dibuang langsung ke sungai dan tanah tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Dan pada tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengeluarkan hasil studi bahwa 60% sampai 70% sungai di Indonesia telah tercemar limbah rumah tangga. Nah, ini khusus untuk di Serang, DLH Kabupaten Serang telah melakukan pengambilan sampel air Sungai Ciujung di 4 titik, yakni di Cikesal, Jembatan Keragilan, Ragas Masigit di Cernang, dan Jongjing di Tirtayasa. Pengambilan sampel air Sungai Ciujung ini guna menindaklanjuti ikan-ikan yang mati dan air sungai yang hitam. DLH Kabupaten Serang itu dia menyebutkan adanya dari kualitas air Sungai Ciujung menurun akibat tercemar limbah industri dan limbah domestik. Jadi tujuan PKM ini memberikan edukasi terkait limbah domestik kepada masyarakat di Serang, khususnya warga di lingkungan Muntil, dan memberikan motivasi agar warga lingkungan Muntil ikut berpartisipasi dalam mengurangi dampak limbah domestik. Kemudian hasil yang diperoleh setelah PKM itu sebelum disampaikan edukasi itu para peserta nggak tahu ya, para pesertanya di sini dimulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, sama ada juga anak-anak ya. Para peserta belum mengetahui tentang limbah cair domestik, dan para peserta juga selama penyampaian materi mereka memberikan respon positif terhadap kegiatan PKM. Setelah pemaparan materi, para peserta sudah mengenal limbah domestik serta cara pencegahan dan penanganannya. Nah, warga di lingkungan Muntil karena belum mengenal limbah domestik, maka kan bisa berdampak pada pencemaran lingkungan sekitarnya. Pencemaran lingkungan yang tampak di sekitar lingkungan Muntil berupa pencemaran sungai. Ini juga diperoleh dari peserta yang berinteraksi gitu ya. Jadi mereka menyebutkan bahwa pencemaran sungai sungainya di sini warnanya begini. Itu interaksi dari si para peserta. Nah, jadi kesimpulannya, warga di lingkungan Muntil telah mengenal limbah domestik, cara pencegahan dan penanganannya. Kemudian diharapkan warga di lingkungan Muntil dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dengan berpartisipasi dalam mengurangi limbah domestik. Dan kegiatan PKM ke depannya dapat diberikan edukasi serta pelatihan terkait pengolahan limbah domestik dan limbah lainnya. Ini beberapa dokumentasi kegiatan kami, ini juga bersama dengan PKM mahasiswa ya, PKM mahasiswa. Makanya di sini ada salah satu cara gitu ya, cara penanganan atau bisa alternatif untuk mengurangi limbah cucian piring dengan membuat sabun cair alami. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin mohon maaf tadi slide-nya tidak bergerak, tapi saya mungkin nanti bakal ditangkap esensinya. Silakan mungkin langsung saja Pak Yohan untuk direview. Baik, terima kasih. Izin saya review. Mungkin tadi memang mungkin internet saya tadi mungkin ya. Kalau internet saya tadi nggak bisa bergerak nih. Ya. Tapi emang nggak ini ya slide-nya apa ya? Ya, eh, Bu Maya, ini limbah yang paling banyak apa ya di masyarakat di Serang itu ya, Serang Banten itu ya. Apanya Pak? Limbah yang paling banyak limbah apa ya? Limbah sayuran, plastik atau limbah apa ini? Oh kalau yang itu sih belum nggak tahu ya Pak, kurang tahu karena saya dapatnya masih yang di sini masih sekitar data-data pencemarannya gitu, cuma rinciannya itu belum ada gitu Pak. Berarti ini limbah logam berat. Bukan Pak, ini lebih fokusnya kan ke limbah domestik ya Pak. Kalau limbah domestik sih sepertinya ya bukan limbah logam berat. Oh, air cucian aja ya. Iya, limbah cucian. Ini kan supaya lebih gampang gitu ya Pak, makanya di sini yang disampaikan tuh limbah air cucian piring karena itu yang paling sering. Nah, pesertanya juga ibu-ibu kan, memang sasarannya sih memang ibu-ibu di sini. Jadi air cucian piring gitu yang salah satu, karena memang si limbah domestik ini kan juga dia yang dalam pencemaran air itu dia penyumbang besar gitu ya, penyumbang terbesar gitu di antara yang lain gitu ya. Kan tadi limbah industri karena sekitar Serang kan juga banyak industri. Jadi industri sama limbah domestik tadi yang di sini sesuai si apa nih DLH Kabupaten Serang. Ambil sampelnya di 4 titik. Begitu Pak Yo. Nah, berarti ini berarti ya, belum dicek pH gitu ya, masih itu aja kali ya. Iya belum Mas. Ya edukasi aja Pak, masih edukasi. Ada COD-nya berarti enggak ya, itu masih ini ya, masih penjelasan aja ya. Iya betul. Nah ini kalau keluaran ini apa Bu keluarannya, artikel ilmiah, haki ya. Yang dihakikan tuh apa nanti? Misalnya diartikelkan apanya? Apakah penemuannya atau metode apanya gitu yang diartikelkan itu? Misalnya diartikelkan ya. Kalau artikel ya artikel ilmiah lah ya Pak, berupa jurnal. Kalau yang dihaki mungkin harus ada kelanjutannya lagi gitu, baru bisa ada yang dihakikan. Ya. Atau jurnalnya sih bisa dihakikan, jurnal PKM. Berarti kalau di artikelnya itu informasi mengenai limbah di Serang berarti ya? Belum sih, jadi kalau misalnya kalau masih jurnalnya ada yang ini mau dijurnalkan ya ini doang berarti Pak, edukasinya doang. Oh edukasinya, nanti bawa nama Banten Serang nih bahaya nggak tuh? Nggak apa-apa Pak, jadi sebenarnya ya Pak, pada saat interaksi sama masyarakat di situ, bapak-bapaknya juga bilang, di kuesioner juga mereka nulis, ini kalau bisa dilanjutkan ke DLH katanya. DLH Ya, Banten, tapi kan Serang. itu Kan kalau DLH. artikelnya pakai nama Kabupaten Serang, ini nanti bermasalah nggak? Nggak apa-apa Pak, lingkungan Muntil. Memang ada di koran itu, datanya kan dapat dari newsnya kan. Oh nggak apa-apa ya, berarti emang dapat di koran ya, bukan Iya, bukan nanti ya takutnya jadi nuntut pula lagi kan, bapak ditanya kan. Orang yang udah ada di ini di berita gitu itu hasil Aja dari bilang berita. fitnah katanya nih, agak bisa aja bilang gitu kan. Lah. Makanya nanti kalau bisa ya ya coba gimana caranya supaya tidak ada masalah kan. Iya, enggak masalah. Berarti nanti artikel ilmiah ya, bukan media massa atau yang lain ya? Artikel ilmiah aja sih kayaknya Pak, iya. Di bulan berapa Bu?
Di bulan saya sebelum bulan 6 lah kayaknya, Pak. Jam bulan 6 ya. Oke. Jadi kalau bisa ini kan bulan 6 udah lewat, Bu. Sebelum, Pak, Udah sebelum bulan. PAK itu. Ya nggak apa-apa, Pak. Yang kemarin kan Kita ada. udah. Hah? Yang Oh, kemarin ini kan tunggu selanjutnya ada. gitu. Iya, Pak. Oh, ya udahlah. Oke, mungkin itu aja ya, Mbak Ibu ya. Mungkin semua sama ya, tidak memunculkan yang namanya LOE atau keluaran ya belum ada, tapi dijanjikan bulan depan ya dan bulan selanjutnya ya. Iya, Jadi Pak. kalau bisa memang dalam diseminasi ini minimal ada diterima lah di mana gitu ya. Jadi tidak menjadi masalah ketika nanti laporan, kan nanti di Sintias itu harus ada juga keluarannya ya. Ya kalau nggak sanggup artikel ya mungkin di media massa bisa juga. Itu aja Bu ya. Jadi lebih mudah sih media massa ya. Tapi nilainya lebih kecil media massa. Tapi kalau artikel nilainya kan dua, bisa jadi eh, prodi, misalnya nilainya tinggi jurnal itu daripada media massa kan gitu ya. Oke, mungkin itu aja saran dari saya sebagai reviewer ya. Ya, tapi wadah, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukannya dari Pak Yohan. Mungkin kita ke penampil yang terakhir, yaitu ada Bu Diana Silvia, SSI MSI, dengan judul PKM Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Pemanis dan Pengawet pada Makanan di SMK Kimia PGRI Kota Serang, Banten. Oke, mungkin oke ya. Oh, Bu Diana sudah hadir. Oke. Silakan Bu Diana, mungkin sudah disiapkan PPT-nya. Oke, terima kasih Pak Hanzol selaku moderator untuk kegiatan diseminasi ini. Dan terima kasih untuk Pak Yohan selaku reviewer. Izinkan saya untuk presentasi terkait hasil dari PKM saya yang berjudul Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Pemanis dan Pengawet pada Makanan di SMK Kimia PGRI Kota Serang. Jadi agenda untuk PKM hari ini adalah saya akan menyampaikan tentang latar belakang, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Ini adalah pintu gerbang dari SMK Kimia PGRI, tempat di mana saya melaksanakan PKM. Kemudian untuk latar belakangnya, untuk kegiatan PKM ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pada resiko kesehatan yang sering sekali timbul di masyarakat karena penggunaan pemanis dan pengawet yang berlebihan pada produk pangan. Nah, latar belakang ini juga berangkat dari tingginya konsumen makanan, terutama di pemanis, di mana banyak rumah sakit, terutama yang sering saya dengar itu adalah di di RSCM, banyaknya masyarakat, terutama pelajar, yang mana dia telah cuci darah padahal usianya masih belia gitu ya. Jadi karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap makanan yang mengandung bahan tambahan pangan terutama pada pemanis buatan dan pengawet, di mana jika secara berlebihan akan berdampak negatif pada kesehatan. Di antaranya penyakitnya adalah resiko diabetes, gangguan pencernaan, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Nah, sosialisasi ini juga dirancang untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang cara pengenalan BTP atau bahan tambahan pangan pada kemasan, memahami efek samping, kemudian memberikan tips pemilihan produk yang lebih sehat. Untuk tinjauan pustakanya, jadi pada saat PKM ini saya memberikan pengertian terlebih dahulu terhadap apa itu pengertian dari bahan tambahan pangan, jenis-jenisnya, dan contoh dalam kehidupan nyata, serta resiko dari penggunaan BTP yang dilarang. Nah, ini terutama yang saya florkan di PKM itu adalah terkait tentang pemanis dan pengawet, di mana pengawet di mana pemanis ini ada dua jenisnya, ada bahan alami dan secara buatan, begitu juga dengan pengawet, ada yang pengawet alami dan ada pengawet buatan.
Kemudian juga saya memberikan pemahaman terkait dampak kesehatan pada pemanis dan pengawet. Nah, metode pelaksanaannya, di mana pelaksanaan eh, terdapat 3 tahap, yaitu sebentar, tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, di mana pelaksanaannya adalah pengunjungan pada lokasi kegiatan, kemudian dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa melalui penyampaian materi dan diskusi, dan terakhir adalah tahap evaluasi. Sasarannya itu adalah para siswa-siswi SMK Kimia PGRI kelas 10, 11, dan 12. Pelaksanaannya pada hari Jumat 22 November 2024, dan metode pelaksanaannya adalah sosialisasi, diskusi, dan evaluasi. Hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah foto kegiatan PKM saat kegiatan di SMK Kimia PGRI. Jadi sebelum pemberian materi, jadi mahasiswa, para siswa itu saya berikan kuesioner terkait pemahaman dasar bahan tambahan pangan, di mana indikator pertanyaannya itu adalah tentang pengertian, kemudian jenis-jenis bahan tambahan pangan, contoh dampak negatif dan manfaatnya. Ternyata sebelum pemahaman dasar diberikan terkait BTP, diperoleh kurang dari 12% para siswa masih kurang dalam pemahaman tersebut, dan hanya 23% para siswa sudah dapat memahami terkait tentang BTP. Setelah sosialisasi, juga saya berikan kuesioner yang sama dengan tema pertanyaan yang sama. Ternyata ada perubahan yang signifikan, hasilnya tertinggi sangat baik sekali, di mana hasil baik sekali ini diperoleh lebih dari 85% para siswa paham terkait pemahaman dasar bahan tambahan pangan. Kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap PKM ini, di mana hasilnya ternyata dimulai dari cukup puas sampai sangat puas sekali dengan beberapa indikator pertanyaan. Lebih dari 75% para siswa mengatakan sangat puas dengan hasil kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh oleh dosen dan para mahasiswa di sekolah mereka. Untuk kesimpulan, jadi untuk kesimpulan di sini, BPOM mengatur ketat penggunaan BTP dalam produk pangan dan merekomendasikan masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih pangan. Kemudian konsumen juga harus perlu diedukasi tentang pentingnya membaca label pada produk makanan agar memahami kandungan bahan tambahan pangan yang digunakan dan dipilih produk yang aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah kegiatan ini memberikan pemahaman dan edukasi juga tentang manfaat dan menambah pengetahuan masyarakat, terutama di SMK Kimia PGRI dalam penggunaan BTP. Sarannya, edukasi yang berkelanjutan tentang BTP dan risiko kesehatan penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya, Bu Diana. Langsung saja kita beralih ke Pak Yohan untuk memberikan reviewnya terkait PKM ini. Baik, terima kasih Assalamualaikum. Nah, izin saya review paparan dari Bu Diana. Ini sudah bagus ya, tampilannya sudah ada kuesioner atau instrumen untuk tingkat pemahaman peserta atau target PKM-nya. Nah, ini apakah mahasiswanya itu paham mengenai ini, Bu ya? Pengawet apa aja itu ya yang berbahaya tadi, yang buat apa namanya, bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Nah, itu ambang batasnya mungkin ada gitu, Bu, buat siswa gitu. Mungkin kalau dikit nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau kebanyakan ya bisa merusak ginjal gitu. Nah, kira-kira itu siswanya tahu nggak itu, Bu, ambang batas pengawet itu? Ya, Pak. Jadi di presentasi sosialisasi kemarin itu ada dibahas juga, Pak, dan ternyata
pas saat ditanyakan juga ternyata ada di kelas 11 mereka sudah juga membahas terkait ini tentang BTP secara dasarnya juga Pak. Jadi dipelajari juga di sekolah ternyata. Dan ambang batas pun juga dijelaskan pada saat sosialisasi. Berarti memang udah punya ilmunya ya, udah dibekali ya sebelumnya berarti ya. Sudah di kelas 11. Hmm, baik, berarti ini untuk kelanjutannya apa kira-kira judulnya, Bu? Judul misalnya Ibu nanti di SMK itu juga dengan judul yang berbeda, kira apa judulnya yang bisa ditawarin nanti? Mungkin kelanjutannya lebih ke apa ya? Lebih ke praktek kali Pak ya. Jadi saat ini mungkin judulnya tentang hanya edukasi dan sosialisasi dan edukasi, dan mungkin untuk selanjutnya lebih ke praktek karena kebetulan kan saya di SMK Kimia, dan rata-rata kalau di SMK itu kan banyak praktek Pak. Jadi kemungkinan Nah, mencoba untuk PK berikutnya adalah lebih ke prakteknya. berarti lebih pengujian pengawetnya gitu ya. Ya, kemarin sempet saya kasih video aja sih Pak. Jadi, bukan video. Jadi, gambaran testi dari formalin pengawet yang secara kualitatif aja sih Pak. Nggak secara kuantitatif. Jadi, Hmm, pakai uh, format apa formaldehyde kits gitu Pak, yang ditetes. berarti formalin ya, poin yang berbahaya ya. Iya, Nah, kalau pemanisnya apa, Bu? kemarin uji warna pakai Kameno 4. Jadi uji warna sama Pemanisnya apa? Rafinasi, gula rafinasi. apanya? Contohnya yang di Iya, bahaya pemanis apa yang dipaparin? dulsin, Oh, aspartam. Atam ya. Oh, kalau rafinasi enggak ada ya? Berarti ya, gula rafinasi itu. Enggak Pak, ini yang sering, yang familiar, Sering. Oh, yang iya. familiar, yang sering Hmm, dikonsumsi banyak orang. oke, oke. Nah, ini untuk keluarannya udah ada belum, Bu? Targetnya sih ada sih Pak, Insya Allah Sinta. Jurnal PKM. Ya, jurnal PKM. Di PKM mana, Bu? PKM-nya belum tahu, tapi rencananya sih jurnalnya Sinta sih Pak. Hmm, ya harus tahu, Bu ya, karena ini kan nanti bulan 1 udah laporan PAK kan ya. Iya Pak. Nah, paling tidak harus eh, dapat LOE. Nah, kalau misalnya tidak bisa juga, ya nanti outputnya media massa aja ataupun HKI. Ya mungkin kalau HKI belum belum bisa kali ya. Paling media massa nih terakhir cara terakhirnya ya. Izin tanya tuh Pak, izin Heeh. tanya. Berarti kalau misalkan LOE, kalau kalau hanya baru submitted masih boleh nggak sih Pak? Iya, ini kan kalau di ini sebenarnya harus submit aja, submit LOE. Tapi kalau untuk laporan Sintias nanti harus sudah di accepted. Oh, Nggak bisa di saat Sintias itu cuman LOE. Jadi Sintias itu laporan Sintias yang diumpam itu harus sampai sudah di accepted, tuh Bu. Hmm. Kalau belum accepted nggak bisa diterima. oke Karena oke. kita hanya fungsi diseminasi kan hanya untuk memastikan. Reviewer itu memastikan bahwasannya ini udah ada keluarannya gitu loh. Itu aja sih. Ya, Nah, ini progres Pak. karena belum ada nanti diarahkan kemana gitu. Oke Pak. Itu Bu ya. Oke, Ya. cukup mungkin itu aja saran dari saya. Ya, Mbak Anjola. Baik, baik. Terima kasih Pak Yohan atas reviewnya, atas sarannya. Mungkin karena kita di awal tidak ada foto dokumentasi, mungkin untuk sebelum saya tutup, kita dokumentasi dulu untuk kegiatan diseminasi kali ini. Oh, ini ada Bu Maisa sama Bu Bu Nisa. Kita dokumentasi dulu, Bu. Bisa baru saya tutup. Bu Nisa tadi Oke. Oh iya. Oh, Bu Nisa lagi di luar ya? lagi Oke. di lab. Oh, lagi di lab. Yaudah deh. Kita langsung aja ya. Kita dokumentasi. Siapkan senyum terbaiknya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi deh. Oke, satu, dua, tiga.
Oke, sip. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas sebentar, sebentar. Saya kirim dulu sebentar sebelum. Oke, ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Um, untuk diseminasi pada PKM dosen program studi kimia mungkin sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Sampai ketemu lagi di webinar dan diseminasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Warahmatullahi terima kasih Pak wabarakatuh. Yohan, Terima terima kasih Pak kasih Bu Maisa. Yohan. Ma, Bu. Ya, oke, terima kasih Bu Maisa. Wah, Bu Nisa baru datang. Oke, ini langsung live aja ya Bu ya. Oke. Eh, Iya Bu.